Halo teman-teman, kue daki ini tidak ada tambahan gula sama sekali, namun rasanya enak dan juga gurih. Teman-teman, selamat datang di Ifdunko Channel. Bahan yang kita perlukan, keju 100 gram, ini sudah kita parut. Kemudian tepung tapioka 200 gram, telur 2 butir, kemudian margarin 1,5 sendok makan, lalu garamnya setengah sendok teh. Oke teman-teman, telur 2 butir ini sekarang kita blender dulu ya teman-teman. Lalu kita masukkan juga keju yang sudah kita parut. Masukkan juga garamnya setengah sendok teh. Masukkan juga margarinnya 1,5 sendok makan. Untuk margarinnya tidak perlu dilelehkan ya teman-teman. Oke, ini kemudian bahannya kita blender sampai benar-benar halus. Ini sudah halus. Berikutnya tepung kita pindahkan dulu ke dalam wadah yang lebih besar atau lebar untuk memudahkan kita nanti membuat adonannya ya teman-teman. Kemudian kita tuang saja bahan-bahan yang sudah kita blender. Lalu kemudian kita aduk aja ya teman-teman. Campur. Dan kita uleni saja dengan menggunakan tangan supaya lebih cepat menyatu ya teman-teman. Kita uleni sampai benar-benar kalis, menyatu dengan baik, dan nantinya mudah untuk kita bentuk serta adonan tidak lagi lengket di tangan saat kita cubit. Oke, dan ini dia adonannya ya teman-teman. Sudah jadi, sudah bisa untuk kita bentuk-bentuk. Oke, lanjut. Ini kita siapkan minyak goreng dalam wajan. Gunakan wajan yang agak lebar ya teman-teman, supaya nanti mudah untuk kita aduk-aduk kue dakinya. Oke, lanjut. Sekarang kita ambil adonan kira-kira sebesar biji jagung seperti ini. Kemudian kita gulung-gulung aja dalam telapak tangan. Tangan sebelumnya sudah kita cuci bersih dan juga sudah dikeringkannya teman-teman. Gulung adonan dalam telapak tangan hingga nanti membentuk memanjang ya teman-teman seperti ini. Dan langsung aja kita masukkan ke dalam minyak goreng dalam wajan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai kita bentuk-bentuk ya teman-teman. Nah, dalam pengerjaannya ini dengan adonan yang kita buat dari tepung hanya 200 gram saja, ini agak memakan waktu lama jika hanya dikerjakan sendirian ya teman-teman, karena adonan yang kita bentuk ini dengan ukuran yang kecil-kecil atau sedikit-sedikit. Ajak teman-teman supaya lebih cepat selesai, oke? Dan juga tidak terasa sambil ngobrol-ngobrol, nanti tahu-tahu adonannya sudah beres semua dibentuk. Teman-teman, pastikan adonan yang dibentuk-bentuk agar benar-benar terendam dalam minyak ya teman-teman. Dan jangan khawatir, adonan yang sudah terbentuk dalam minyak tidak akan hancur, akan tetap utuh. Nah, jika adonan yang sudah kita gulung-gulung ini sudah agak penuh dalam wajan, boleh kita bikin di wadah yang lain. Caranya sama ya teman-teman. Kita ambil wadah lalu kita tuang minyak. Oke teman-teman, lanjut kita bentuk lagi adonan hingga menjadi bentuk stick seperti ini ya teman-teman. Ini kita tambah dulu minyaknya supaya lebih banyak memuat adonan yang dibentuk-bentuk. Nah, ini akhirnya sudah selesai kita bentuk-bentuk. Sekarang langsung aja kita masak ya teman-teman. Ini saya masak sekaligus saja 1 kali penggorengan. Kita tuang adonan yang sudah kita bentuk dalam wadah terpisah tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman menuangkannya. Jadi dia tetap utuh, tidak hancur. Lanjut, ini kemudian kita masak ya teman-teman dengan api yang sedang. Pastikan adonan yang sudah dibentuk ini benar-benar terendam dengan minyak. Nah, seperti ini ya teman-teman. Digeser pelan-pelan saja supaya bentuknya tetap utuh, tidak hancur. Karena ini masih mentah, jadi kondisinya benar-benar lembek ya teman-teman. Untuk lebih amannya, cukup disiram-siramkan saja minyak ke atas adonan yang tidak kena dengan minyak. Oke, nah setelah terendam dengan minyak, kemudian kita diamkan, jangan diaduk-aduk.
tunggu hingga adonannya yang sudah kita bentuk ini mengapung dengan sendirinya. Nah, bisa dilihat di sini seiring dengan minyaknya sudah mulai panas dan adonan-adonannya pun mulai mengapung. Kita coba lihat dan kita coba geser ya teman-teman yang sudah mengapung ini, supaya adonan yang masih ada di bawah ini mengapung semuanya. Minyaknya agak berbusa seperti ini, tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, jika sudah pada mengapung semuanya, boleh kita aduk pelan-pelan aja. Walaupun sudah mengapung di sini, namun kue dakinya masih lembek, belum garing. Nah, di sini kue dakinya sudah semakin agak kering ya teman-teman, namun masih lembek. Di sini adukan dari kue dakinya sudah terasa ringan ya teman-teman, artinya kue dakinya sudah mulai mengering, namun belum garing banget. Jadi terus kita masak, aduk-aduk ya teman-teman, sampai nanti kue dakinya ini berubah warna sedikit kekuningan. Dan ini dia kue dakinya sudah terlihat berubah warna sedikit kekuningan, sudah semakin garing. Kita aduk-aduk sebentar lagi teman-teman. Kue dakinya sudah matang, ditandai dengan kue dakinya sudah benar-benar kering. Teman-teman boleh icip-icip untuk menentukan apakah kue dakinya sudah matang atau tidak. Oke, ini dia kue dagingnya sudah matang. Kita angkat dan kita tiriskan. Pastikan benar-benar tiris dari minyak ya teman-teman, supaya nanti bisa disimpan dalam wadah stoples, ditutup rapat. Jadi awet dia, renyah dan juga tidak bau tengik. Kue daging keju ini enak banget, cocok jadi ide usaha, cocok juga jadi kue lebaran nanti. Nah, sekarang kita icip-icip seperti apa sih rasanya kue daging kejunya. Nah, teman-teman bisa dengar sendiri saat kita potong kue dagingnya ini, nyaring suaranya dan juga benar-benar garing. Enak banget, rasanya rasa keju, walaupun dalam adonan kue dagingnya tadi tidak ada penambahan gula sama sekali. Namun kue dagingnya ini rasanya sudah benar-benar gurih dari keju, telur, garam, dan bahan lainnya. Ini enak banget loh teman-teman, gampang sekali bikinnya.